Pernah nggak sih ngerasa kayak hidup ini cuma jalanin rutinitas aja, bangun, kerja, tidur, ulang lagi, kayak jadi penumpang di kapal kita sendiri? Nah, hari ini kita bakal coba ambil alih kemudi. Kita akan ubah konsep makna dan tujuan yang kedengarannya berat itu jadi kompas dan peta yang benar-benar praktis buat hidup kita. Yuk kita mulai perjalanannya. Kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin agak nonjok ya. Pertanyaan ini langsung ke inti masalahnya. Apa kita di sini cuma untuk main-main? Apa hidup ini cuma serangkaian kebetulan tanpa arti? Pertanyaan ini memaksa kita buat berhenti sejenak dan benar-benar mikir. Sebenarnya buat apa sih saya ada di sini? Oke, ini dia roadmap kita hari ini. Kita mulai dari kenapa sih kita butuh rencana, terus kita bedah apa itu makna dan tujuan, gimana cara nemuin mengapa kita, gimana cara bikin target, dan terakhir kita bakal hadapin keraguan-keraguan yang sering muncul. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Bagian 1, kenapa sih repot-repot bikin rencana? Gini deh, hidup zaman sekarang tuh rasanya kayak berlayar di tengah lautan informasi, pilihan, dan distraksi yang nggak ada habisnya. Tanpa kompas, tanpa tujuan yang jelas, gampang banget kita kebawa arus entah kemana. Nah, rencana itulah kompas kita. Kutipan dari Viktor Frankl ini dalam banget artinya. Coba deh bayangin, waktu kamu tahu kenapa kamu ngelakuin sesuatu, alasan yang benar-benar dari hati, semua rasa capek, rintangan, atau kesulitan itu jadi kerasa lebih ringan kan? Mengapa yang kuat itu ibarat bensin super buat mental kita. Itu yang ngasih kita kekuatan buat ngelewatin hampir semua bagaimana yang dilempar hidup ke kita. Ide dari filsuf Jean-Paul Sartre ini mungkin kedengarannya agak keras, tapi sebenarnya ini sangat memberdayakan. Maksudnya, kita nggak bisa cuma bilang, niat saya baik kok. Yang dihitung itu tindakan kita. Kalau kita terus-terusan bertindak males, ya itulah kita sekarang. Tapi, poinnya bukan buat ngejudge, tapi buat nyadarin kalau kita nih yang pegang kendali. Kita punya kekuatan penuh buat ngebentuk diri kita setiap hari lewat pilihan dan tindakan kita. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya nih. Bedanya makna dan tujuan. Dua kata ini sering banget ketukar, padahal perannya beda banget. Anggap aja yang satu itu kompas, dan yang satunya lagi itu peta. Coba kita lihat bedanya. Pertama, makna. Ini adalah mengapa besar dalam hidup kita. Ini kompas batin kita yang selalu nunjuk ke arah yang paling penting buat kita. Ini bukan soal apa yang kamu kerjain, tapi kenapa kamu ngerjain itu. Kenapa kamu mau bangun pagi, bahkan pas lagi malas-malasnya. Nah, jawaban dari pertanyaan itu, itulah makna kamu. Terus ada tujuan. Kalau makna tadi kompas, nah tujuan ini adalah titik-titik spesifik di peta kamu. Ini adalah apa yang mau kamu capai. Misalnya, lulus kuliah, beli rumah, atau belajar skill baru. Ini adalah destinasi-destinasi yang bisa kamu tandain dan ya, kamu raih. Jadi, begini cara keduanya kerja bareng. Makna kamu adalah alasan kenapa perjalanan ini penting. Tujuan kamu adalah destinasi yang mau kamu datengin di sepanjang perjalanan itu. Kita butuh dua-duanya. Tanpa makna, tujuan itu bakal kerasa hampa. Tapi tanpa tujuan, makna cuma jadi angan-angan aja, nggak jadi apa-apa. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita praktek sedikit yuk. Coba kita refleksi bareng. Saya bakal kasih beberapa pertanyaan. Nggak perlu jawaban yang sempurna kok. Cukup direnungkan aja sejenak. Tujuannya adalah buat mulai gali mengapa kamu. Pertanyaan pertama, apa hal yang paling kamu syukuri saat ini? Coba berhenti sejenak, beneran deh, pikirin. Mungkin keluarga, kesehatan, atau sekadar bisa nikmatin kopi pagi ini? Rasa syukur itu jalan pintas paling cepat buat nemuin apa yang bener-bener berarti buat kamu. Sekarang, coba ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali kamu ngerjain sesuatu sampai lupa waktu? Saking asiknya, kamu lupa makan, lupa kalau udah malam. Nah, di momen-momen flow kayak gitu, ada petunjuk besar tentang siapa diri kamu yang paling otentik. Dan yang terakhir, coba lihat lagi ke belakang, ke luka-luka kamu, pengalaman tersulit apa yang pernah kamu alamin. Seringkali, pelajaran paling berharga itu justru tersembunyi di sana. Gimana kesulitan itu ngubah kamu? Kekuatan apa yang muncul dari situ? Jangan abaikan masa lalu, karena disitulah kadang makna terdalam terukir. Nah, setelah kita punya sedikit gambaran soal kompas mengapa kita, sekarang waktunya kita buka peta dan mulai tandain tujuan apa kita. Yuk kita bangun blueprint atau cetak biru buat masa depan. Oke, mungkin udah sering dengar soal SMARCT ini. Tapi ini beneran ampuh. Tujuan itu harus spesifik, terukur, bisa dicapai, ada batas waktunya, dan yang paling penting, relevan. Relevan sama apa? Ya sama mengapa yang tadi kita bahas. Ini yang ngebedain tujuan kita dari sekedar daftar tugas biasa. Jadi bukan saya mau sukses, tapi saya mau lulus dalam 4 tahun. Karena saya mau membahagiakan orang tua saya. Nah itu baru relevan. Dan ingat,
Jangan coba daki gunung dalam sekali lompat. Pecah tujuan besar itu jadi langkah-langkah kecil. Tujuan jangka pendek itu kayak batu pijakan di depan kita, ngasih kemenangan-kemenangan kecil yang bikin semangat terus nyala. Nah, tujuan jangka panjang itu puncak gunungnya, yang bikin perjalanan kita tetap fokus. Oke, saya tahu apa yang mungkin ada di pikiran kamu sekarang. Mungkin ada suara-suara sinis di kepala yang bisik-bisik. Alah, ngapain sih repot-repot bikin rencana? Hidup kan nggak bisa ditebak. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal hadapin langsung suara-suara keraguan itu. Coba lihat ini deh. Selama ribuan tahun, manusia itu udah pusing mikirin pertanyaan yang sama. Ada yang bilang tujuan hidup itu ya cari senang-senang aja. Ada yang bilang tujuannya itu jadi versi terbaik dari diri kita. Ada juga yang fokus ke manfaat buat orang banyak atau hubungan sama Tuhan. Poinnya adalah, pencarian tujuan itu bukan hal baru atau hal yang sia-sia. Ini adalah bagian paling dasar dari jadi manusia. Dan inilah dia, argumen pamungkas yang paling sering kita dengar. Udahlah, biarin hidup ngalir aja. Kedengarannya bijak banget ya, adem gitu. Tapi, ada jebakan berbahaya di balik filosofi ini. Coba kita bedah. Nah, ini bedanya. Di kiri itu mengalir, kayak sungai yang arusnya kuat tapi punya arah yang jelas, menuju lautan. Di kanan itu hanyut, kayak sebatang kayu, nggak punya kendali, cuma ke bawah arus entah kemana. Jadi pertanyaannya bukan apa kita harus mengalir, tapi kita mau mengalir seperti sungai yang punya tujuan, atau hanyut tak berdaya seperti kayu. Inilah kuncinya, sebuah kearifan lokal yang luar biasa. Mengalirlah tapi jangan sampai hanyut. Artinya, ya kita harus fleksibel, adaptif sama keadaan, tapi jangan pernah lepasin kemudi, tetap pegang kompas kita. Itu dia keseimbangan antara ikhlas dan berusaha. Ini juga nyambung banget sama konsep spiritual, kayak tawakal. Sering banget disalahartikan jadi pasrah dari awal. Padahal, urutannya itu jelas banget. Ikhtiar dulu sampai maksimal, jungkir balik dulu kalau perlu, baru setelah itu kita serahkan hasilnya pada Tuhan. Jadi tawakal itu bukan alasan buat nggak berusaha, tapi ketenangan hati setelah kita berjuang sekuat tenaga. Jadi, setelah kamu mulai merumuskan apa makna hidupmu, coba deh dites. Pakai ini sebagai checklist sederhana. Tanya ke diri sendiri, apa makna ini bikin aku lebih kuat? Bikin aku jadi orang yang lebih baik? Bikin aku lebih berguna buat orang lain? Dan bikin aku lebih teguh sama prinsipku? Kalau jawabannya ya semua, berarti kamu udah di jalur yang benar. Kita udah ngobrolin banyak hal hari ini, tapi semua ini nggak akan ada artinya kalau cuma jadi wacana. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan terakhir. Apa? Satu langkah paling kecil yang bisa kamu lakuin besok buat mulai perjalanan ini. Bukan minggu depan, bukan tahun depan. Besok. Mungkin cuma nulis satu paragraf jurnal atau nelpon orang tua. Mulai dari sana, perjalanan kamu dimulai sekarang. Jawabannya ada di tangan kamu.